Halo Halo guys, guys, welcome welcome to to our our vlog. Halo semua, jadi sekarang aku lagi ngelukis, aku lagi ngelanjutin lukisan aku. Dan ya, aku udah bawa alat lukis banyak banget, sumpah. Ikutin terus ya, aku ngelukis ini. Rafael, kok lu buang sampah sembarangan sih? Seharusnya tuh lo menjaga lingkungan tetap asri dan bersih, bukannya menimbulkan hal yang bisa menyebabkan banjir. Loh, kenapa? Itu kan cuma sampah biasa, kecil lagi. Penyebabnya apa coba ke banjir? Ya emang kecil sih, cuma bayangin aja kalau semua orang tuh berpikir kayak lo. Satu orang satu sampah, ditambah lagi masyarakat Indonesia ini tuh banyak. Ya menumpuklah sampahnya, banjir deh. Ya bener tuh kata Adeline. Lagian apa salahnya sih buang sampah pada tempatnya? Toh nggak merugikan orang kan? Terus juga itu termasuk aksi cinta tanah air loh, buang sampah pada tempatnya itu. Iya maaf, sekarang gue mulai buang sampah pada tempatnya. Itu gambar apa sih, Pep? Sibuk banget kayaknya. Lu nge-vlog ya? Iya. BTW, gue tuh lagi ngelukis ini. Ting ting. Itu rumah adat bukan sih? Kayak gue pernah lihat rumah adat apa ya? Itu Honai, Del. Ternyata pengetahuan gue tentang budaya Indonesia ini kurang banget. Bukan kurang, lo nya aja yang gak niat cari tahu kayaknya. Maaf deh. Hal yang Evelyn lakukan dengan menggambar rumah adat daerah Indonesia juga termasuk sikap cinta tanah air, bukan? Betul banget. Dengan melestarikan budaya Indonesia ini merupakan wujud cinta tanah air dan cara Evelyn untuk menghargai keanekaragaman cara yang ada di Indonesia. Cara budaya di Indonesia ini banyak banget. Udah gitu, kan di negara kita itu kan banyak sekali suku, adat, budaya, agama, bahasa, dan banyak lagi kita tuh perbedaannya. Tapi kita tetap harus menghargai semuanya. Apapun yang berbeda dari kita tuh tetap harus menghargai semuanya. Apalagi pendapat-pendapatnya juga harus dihargai ya teman-teman. Jadi kalian nggak capek berdiri terus duduk dulu? Oke, lanjut. Ya. Tapi kan masyarakat Indonesia Mbak ini banyak banget ya. Mereka mungkin kalau semua punya prinsip yang sama untuk menerima semua perbedaan. Masa sih gak ada cekcok antar golongan atau daerah? Kalau konflik sih pasti ada ya. Secara keagamaan di Indonesia ini banyak banget. Satu orang punya pendapat masing-masing gitu kan. Nah, perbedaan pendapat inilah yang menjadi awal dari munculnya ancaman Kesatuan Negara Republik Indonesia. Ya betul, contohnya yang terjadi pada 4 Agustus 1949 yaitu terjadinya ancaman ideologi oleh sekelompok masyarakat yaitu Gerakan Darul Islam. Oh, right. One of the reasons they carried out the rebellion was because of their point of view, yang menganggap bahwa hukum yang tidak bersumber dari surah dan hadits adalah hukum kafir. Because of their different point of views and different opinions, it's almost destroyed Indonesia. Nah, kalau begitu ceritanya, berarti nggak ada kesetaraan di Indonesia. Karena ada golongan yang diutamakan. Sementara kesetaraan menurut sudut pandang sosial tidak boleh mengutamakan beberapa pihak. Kalau kesetaraan itu sendiri gak ada, berarti harmoni sosial yang merupakan tujuan hidup bangsa aman dan damai tidak bisa diwujudkan. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, dengan memahami konsep kesetaraan itu sendiri. Konsep yang melihat dari dalam diri manusia kalau mereka itu semua setara.
meski dilahirkan dengan beragam identitas. Dengan memahami konsep ini, manusia akan lebih menghargai keberagaman yang ada. Betul. Dari peristiwa gerakan Darul Islam ini, mempunyai pendapat yang berbeda itu tidak salah ya semuanya. Tapi yang menjadi masalah itu ketika kita mempunyai pendapat yang berbeda, namun kita memaksa orang untuk mengikuti kemauan kita. Jadi jatuhnya itu memaksa. Itu tidak boleh dan sikap itu tidak baik karena semua orang itu memiliki hak untuk berpendapat dan mengikuti kemauan mereka sendiri juga. Apalagi hak asasi manusia itu sudah dimiliki setiap orang sejak dalam kandungannya. Diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk kita, dan hak ini harus dihargai setiap orang karena ini pemberian dari Tuhan. Kayaknya udah mulai sore ya guys. Iya. Gue makin takut ke parkiran, jadi ayo kita pulang. Tinggalin yuk. Halo guys, ketemu lagi sama gue. Jadi gue udah pulang sekolah, udah di rumah, udah ganti baju, dan sekarang gue lapar banget. Jadi gue pesen dari Gojek. Tungguin ya. Gue sambil nonton. Nah, pasti lama kan ya Gojek. Gue nonton ya. Halo semua, kembali lagi sama aku. Ini aku pengen makan gado-gado. Aku tuh sekarang lagi suka banget liatin TikTok. Terus seru. Gue gak mood. Apa gue telepon DP aja ya? Kita telepon. Adeline telepon guys. Kenapa nih? Halo Fe, Apa Del telepon? bosan banget nih. Lo lagi ngapain? Lagi pengen makan gado-gado. Oh gado-gado, itu tuh makanan khas daerah bukan sih? Iya, makanan daerah. Khasiatnya juga bagus banget loh buat tubuh. Apa tuh khasiatnya? Itu kayak banyak sayurannya gitu. Ada timun, pare yang mengandung vitamin. Misalnya vitamin A, vitamin K, juga bagus banget loh buat diet. Oh gitu. Yaudah deh, semoga lancar ya dietnya. BTW, tadi gue habis scroll TikTok gitu loh. Terus tiba-tiba gue ngeliat video TikTok tentang penyakit HIV yang diderita oleh penyanyi terkenal dari Queen. Itu dikasih tahu tentang gejalanya yang dialami itu seperti bentol-bentol, terus kayak bentol-bentol tuh ngebentuk lingkaran gitu loh Del. Habis itu gejala lainnya itu ada bercak putih di dalam lidah dan di dalam mulut gitu. Gue pernah tuh baca novel tentang penyakit HIV, judul Positif. Jadi ada dokter yang baik kepada semua orang, namun tidak baik kepada orang yang terkena AIDS. Gak ada rasa peduli apalagi mengharapkan kesehatannya, karena pandangannya terhadap virus HIV. Pertama, dia takut tertular oleh penyakit itu, dan kedua, karena ia menganggap orang yang terkena HIV itu berasal dari perbuatannya sendiri, karena kenakalannya sendiri, karena dia nggak bisa jaga diri gitu. Sampai suatu ketika keadaan membuatnya dekat dengan penyintas AIDS dan aktivis pita merah yang bergerak dalam pendampingan orang dengan penyakit HIV. Kedekatan ini kemudian membuat pandangannya tentang HIV menjadi lebih baik. Secara perlahan ia tidak lagi melihat pasien AIDS dengan pandangan sinis. Sebaliknya ia justru semakin tertarik untuk mempelajari spesialis penyakit tersebut. Oh, menarik juga ya ceritanya tentang pandangan orang ke orang yang terkena penyakit HIV. Tadi kan lo udah nyinggung ya Del tentang HIV itu bisa terjadi karena mereka salah sendiri, karena mereka melakukan seks bebas. Tapi kalau boleh tanya, selain sebab itu ada lagi nggak ya sebab yang lainnya? Tahu gue ya, penyakit HIV ini bisa disebabkan oleh orang yang berhubungan intim dengan berganti-ganti pasangan tanpa menggunakan pengaman, dan juga penggunaan narkotika suntik loh, dan masih banyak lagi. Kayaknya Gojek gue udah dateng deh. Udah ya, bye. Dimatiin? Yaudah guys, mungkin emang dia lagi nantiin banget ya makanannya itu, walaupun aku nggak tahu dia makan apa. Videonya segitu dulu mungkin ya. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin nonton video ini dan vlog ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Dadah. Dadah.